Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah ngeklik videoku kali ini. Nah, di video YouTubeku kali ini aku akan mempresentasikan ke kalian bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Nah, sebelum aku mulai, boleh dong aku presentasi dulu. Nama aku Tifna Sahria Prinanitias dan aku dari Universitas Negeri Semarang. Next ke story selanjutnya, yaitu tentang menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Sebelum aku mulai, aku mau tanya dulu ke kalian. Apakah kalian tahu apa dari Homo fiber atau makhluk yang menggunakan teknologi? Terus ada juga Homo socius, makhluk bermasyarakat, dan Homo economicus atau makhluk ekonomi. Dan ada juga istilah yaitu zen politikon atau makhluk politik. Predikat-predikat ini mengisyaratkan bahwa interaksi antara manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, ataupun kepentingan masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan, berbeda, ataupun bertentangan satu sama lain. Bahkan, meminjam dalam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraan, manusia membutuhkan suatu negara. Nah, sekarang kalian paham kan apa yang aku maksud dari storyku yang kedua itu. Next ke slide selanjutnya, yaitu tentang kalian tahu nggak apa arti dari negara? Nah, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Menurut Diponolo, menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak adanya negara, yaitu unsur tempat, daerah, wilayah, atau teritorial. Terus ada juga unsur masyarakat atau bangsa, dan yang terakhir yaitu unsur organisasi atau tata kerjasama atau disebut juga tata pemerintahan. Nah, aku tahu pasti kalian udah kepo sama pengertian dari para ahli-ahli kita. Ini ada 3 contoh, yaitu ada dari Aristoteles, terus ada dari Jean Bodin, terus yang ketiga ada Hugo de Groot, yaitu atau yang bisa kita sebut dengan Grotius. Yang pertama dari Aristoteles, pengertian negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yang kedua ada dari Jean Bodin, yaitu negara adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Dan yang ketiga yaitu yang Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Nah, jadi konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmojo bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan juga tujuan negara. Nah, mari kita ngomongin tentang sub baru, yaitu menelusuri konsep dan tujuan negara. Sebelum aku jelasin antara kedua dari contohnya, aku bakal ngasih beberapa pengertian dari tujuan negara itu sendiri. Jadi suatu bangsa mendirikan negara itu pasti ada tujuan dong untuk apa itu didirikan. Tujuan dari negara yang ingin dicapai oleh setiap orang itu sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut itu beda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut, kalau disederhanakan itu ada 2 golongan atau 2 aliran, yaitu aliran liberalis individualis dan yang kedua ada aliran kolektivis atau sosialis. Yang aliran pertama yaitu aliran liberal individualis, yaitu aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal sesuai persaingan bebas. Yang kedua itu ada aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang tujuan negara Republik Indonesia. Kalian pasti ada yang udah pernah belajar tentang tujuan negara ini. Jadi aku mau kasih beberapa contohnya. Jadi tujuan negara itu bila disederhanakan itu dapat dibagi jadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara.
Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan juga pendekatan keamanan. Next, di poin yang penting yaitu kita akan membahas tentang dasar negara dan norma dasar, yaitu dengan berjudul menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Nah, aku bakal jelasin satu persatu, yaitu mulai dari dasar negara dulu. Secara terminologis atau yang kita sebut dengan secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk atau menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan juga secara teoretik istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen disebut basic form the quantum. Yang selanjutnya yaitu dari norma dasar. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalam negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Mari kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Next, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Ini diucapkan oleh tokoh Mu'azzin tahun 1992. Next, mari kita masuk ke bab baru atau ke subbab yang baru, yaitu tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di slide yang kali ini kalian wajib banget dengerin secara detail karena ini mungkin lebih rumit daripada yang lainnya. Jadi yang pertama itu tentang sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik hingga menjadi sesuatu yang lebih produktif. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014. Selanjutnya tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk historis ini pastinya kalian tahu dong apa artinya dari historis atau histori, itu juga bisa disebut dengan sejarah. Jadi di bab yang ini itu melekat kental dengan sejarah-sejarah Indonesia atau yang terjadi pada tempo dulu, yaitu mulai dari artinya dulu. Pancasila sebagai dasar negara yang sering juga disebut sebagai filosofi atau dasar dari negara atau yang kita sebut juga ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ini ditulis menurut Darmo Diharjo tahun 1991. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil kerjasama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Ahmad Food MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Muhyiddin ataupun Soekarno saja,
melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. Jadi dari yang kita tahu, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara itu nggak cuma didesain atau dibuat oleh Muhyiddin ataupun Soekarno juga, tapi ini adalah hasil karya sesama sehingga pada zaman BUPKI itu sudah disahkan dan sudah disempurnakan oleh PPKI itu sendiri. Nah, kita kurang membahas dua, yaitu ada sumber sosiologis Pancasila dan juga ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, aku bakal jelasin dulu tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Jadi ini ada 4 poin yang udah aku susun biar kalian gak bingung, yaitu salah satunya ada nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan dianggap sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Lalu ada juga nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, sifat-sifat nasional yang dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga ada nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang selanjutnya yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan juga nilai serta cita-cita kebangsaan itu dapat dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya ini adalah sumber politis yang terakhir, yaitu ada sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk yang sumber politis ini nggak jauh beda sama sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila merupakan norma hukum yang memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mengangkut hajat orang hidup banyak. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik. Dengan demikian, sektor politik pada gilirannya, sektor pemerintahan akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Mari kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Next. Ini ada 2 penjelasan. Yang pertama ini tentang argumen tentang dinamika Pancasila. Pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres juga. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang poin kedua itu tentang argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sendiri. Nah, ini mungkin kalian bakal tahu karena sering banget terjadi di sekitar kita. Yaitu pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai-nilai moral Pancasila menjadi kebanggaan bangsa negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia yang tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu ada sosial, politik, ekonomi, budaya, dan serta agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham berstandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, dan juga komunisme. Ada juga sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh atau merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang menjadi sifat religius, santun, dan juga gotong royong. Tantangan terhadap Pancasila ini yang diuraikan di atas hanya merupakan sebagian kecil saja, teman-teman. Jadi karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan, hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu, harus gotong royong merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara.
baik bagi negara yang berkiprah di sektor masyarakat maupun dalam pemerintahan juga. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia wajib banget bahu-membahu untuk memunculkan lagi nilai-nilai Pancasila yang telah hilang dalam negara kita. Jadi sebagai makhluk yang masih peduli dengan negara, kita harusnya ikut menggotong royong atau ikut juga menguri-nguri kebudayaan agar tidak terganti seera berkembangnya era globalisasi masa sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar dari negara. Nah, yang pertama ini ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Aku jelasin satu-satu, yaitu kita menuju ke penjelasannya terlebih dahulu. Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuat kebijakan negara, terutama dalam politik hukum dan nasional. Lanjut, Mahmud menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itu lahir kurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. 4 kaidah itu ada salah satunya, yaitu ada kebijakan umum dan kebijakan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasar pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan demokrasi atau nomokrasi negara hukum sekaligus. Selanjutnya, yang ketiga ada kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh negara atau rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme, dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasar pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama, sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan ataupun politik hukum yang berdasar atau didominasi oleh suatu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama, sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya harus dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Jadi walaupun kita tidak boleh terlalu berpacu pada agama, kita juga tidak boleh terlalu menyampingkan agama itu sendiri. Itu adalah poin dari yang nomor 4 tadi. Poin yang kedua atau yang B, yaitu ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tadi kita udah berbicara tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan, yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam membentukkan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara maupun oleh seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik yang kita harapkan. Jadi pada gilirannya cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi di poin ini kita harus kita harus secara konsisten lebih baik, entah itu untuk yang membuat perundang-undangan ataupun kita sebagai masyarakat juga harus mengayomi sesama pemerintah juga. Nah, yang ketiga yaitu ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa sih Pancasila yang ada di buku undang-undang itu selalu bersampingan dengan pembukaan UUD 1945? Mari kita simpulkan dalam 2 paragraf yang ada di sini. Yang pertama, Notonegoro tahun 1982 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi.
Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi undang-undang dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD antara lain sebagai berikut. Jadi kalian wajib banget dengerin, ini ada dua simpulan kenapa Pancasila dan juga UUD itu selalu bersama. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas undang-undang. Nah, implikasinya semua peraturan undang-undang dimulai harus dari pasal-pasal dalam UUD 45 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Itulah sebabnya kenapa pembukaan UUD itu di atas dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dan dari pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm. Secara ilmiah atau akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Jadi begitulah kenapa Pancasila dan juga pembukaan UUD itu sama baiknya, sama bagusnya, namun pembukaan UUD itu lebih tinggi daripada Pancasila itu sendiri. Nah, ini adalah part terakhir dari presentasiku. Jadi kalian wajib banget dengerin karena di sini ada berbagai bidang atau implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Jadi nanti aku bakal jelasin ada sekitar 3 ataupun 4 bidang. Jadi yang pertama nih ada bidang politik. Pernahkah kalian bahwa lihat terdapat rukun warga di tempat tinggal kalian? Apa yang biasanya terjadi dalam rapat tersebut? Pasti kamu melihat sekumpulan orang-orang yang biasanya ada di rapat dan beberapa orang berkumpul membicarakan masalah yang dihadapi di daerahnya atau yang bisa kita sebut dengan istilah musyawarah. Seperti itulah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan politik terjadi di lingkungan tempat tinggal. Jadi nggak cuma bermusyawarah aja, melainkan gotong royong yang ada di masyarakat itu juga termasuk dalam bidang politik itu sendiri. Masyarakat merumuskan kebijakan bukan dengan suara terbanyak, melainkan saling memberi dan saling menerima argumen dari peserta yang dinamakan musyawarah. Dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat akan terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Jadi di bidang politik ini terjadi istilah musyawarah. Namun musyawarah itu sendiri tidak bisa sewenang-wenang oleh orang yang di atas ataupun pihak yang berwenang itu sama sekali tidak boleh ikut campur dalam musyawarah ini sendiri. Jadi harus adil, sama warga itu harus saling bertukar pikiran atau saling menerima argumen. Selanjutnya ini ada yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Sebelumnya aku mau tanya ke kalian, pasti di daerah kalian itu ada istilah koperasi ataupun ada istilah kantin yang menjual berbagai macam kebutuhan, ataupun kalian bisa juga nabung di dalam koperasi itu sendiri. Nah, kalau kalian melihat koperasi sebagai badan usaha masih berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, apakah kalian tertarik untuk mendirikan atau masuk menjadi anggota koperasi? Memang untuk membentuk badan usaha sistem ekonomi nasional itu bukan hanya koperasi, melainkan juga ada bentuk badan usaha milik perseorangan atau swasta dan badan usaha milik negara itu sendiri. Ketiga bentuk badan usaha tersebut diakui keberadaannya bahkan menempati posisi yang sama pentingnya dalam meningkatkan ekonomi nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Badan usaha milik negara juga menempati posisi yang strategis dalam meningkatkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, mengacu kepada ketentuan dalam pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 1945, negara Indonesia berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial, memberdayakan masyarakat yang lemah dan juga ikut serta memelihara kelompok marginal, khususnya fakir miskin dan juga anak terlantar. Lalu yang ketiga ini ada bidang sosial dan juga bidang budaya. Nah, apa kalian tahu pernah atau tidak menyapu halaman rumah menggunakan satu lidi? Bagaimana kalau lidi itu banyak, kemudian diikat dalam satu ikatan? Bagaimana hasilnya? Apakah cepat
cepat dalam lidi satu ataupun lidi yang bersama-sama. Pastinya tanpa aku jelasin, kalian pasti punya lidi yang bentuknya itu banyak sekali ataupun nggak cuma satu lidi aja. Jadi pernyataan di atas merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan juga kesatuan. Bahkan kemerdekaan Indonesia terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut mengisyaratkan kepada segenap komponen bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebinekaan masyarakat sebagai kekuatan, bukan kelemahan, apalagi dianggap sebagai faktor disintegratif, tanpa melihatkan kewaspadaan, upaya pecah belah dari pihak asing. Nah, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat dan kebudayaannya pada suatu pihak dan negara dengan sistem keanekaragaman pada pihak lain. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem kenegaraannya diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara itu dapat hidup dengan jaya dan bahagia. Akan tetapi apabila antara kedua unsur itu ada perbedaan, bahkan mungkin pertengkaran antara keduanya, pasti saling menderita frustasi dan rasa tegang. Itulah mengapa kalau kita harus bersyukur bahwa di negara Indonesia, walaupun banyak sekali perbedaan, kita tetap berusaha supaya menghargai dan juga saling menguatkan satu sama lain. Dengan demikian, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif, sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Selanjutnya ini ada bidang HAMKAM. Bidang HAMKAM itu tentang pertahanan dan keamanan. Wujud keikutsertaan negara dalam bela negara dalam keadaan damai banyak bentuknya. Aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi itu juga termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan terhadap tanah air bangsa Indonesia. Hal ini berarti pahlawan tidak hanya lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan ataupun pembunuhan itu sendiri, namun membela kehormatan bangsa negara itu juga dapat lahir dari segala kegiatan profesional warga negara. Misalnya dalam bidang pendidikan dapat lahir pahlawan pendidikan. Dalam bidang olahraga dikenal dengan istilah pahlawan olahraga. Dengan demikian, bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan juga lain-lain dapat lahir juga pahlawan-pahlawan nasional. Demikian pula halnya dengan membayar pajak. Mereka juga pahlawan karena rela menyerahkan sebagian dari penghasilan kekayaannya untuk membantu negara, juga membiayai pembangunan seperti pembangunan jembatan, jalan, terus pembayaran gaji TNI Polri, dan juga penyediaan program pembangunan yang pro masyarakat miskin maupun subsidi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi semua PPT yang telah aku kasih ke kalian tadi, ini ada sedikit rangkuman tentang makna pentingnya Pancasila sebagai dasar dari negara. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu nomor 1, agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Nah, sekian presentasi dari aku. Udah lama banget kita kita melihat presentasi yang sangat aku usahakan. Jadi jika ada pertanyaan ataupun mau koreksi ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom pertanyaan yang ada di bawah YouTube. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Terima kasih untuk Pak Iwan karena sudah membimbing dalam mata kuliah Pancasila ini. Jadi
Saya harap semoga nilai dari pendidikan akhir atau nilai dari UAS ini dapat berjalan dengan semestinya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.